kita, diri kita terdiri dari 3 dimensi. Tadi di VOP dijelaskan ya, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Dalam jiwa ada 3 segmen utama, yaitu PPK, pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, perhatikan ini saudara, bagian tentang keinginan ya, need and want dari manusia itu bagian yang gampang dimanfaatkan oleh iblis. Inilah ilmu rasa. Waduh, itu canggihnya seperti itu saudara. Ya gawat itu seperti itu. Bahkan ilmu rasa ini sudah berhasil dipraktekkan oleh iblis sejak zaman Adam dan Hawa. Udah pernah dengar kisahnya kan? Ya, Hawa kan udah jelas peraturannya, jangan makan, jangan meraba gitu kan. Tapi akhirnya apa? Begitu Hawa melihat buah itu, sedap kelihatannya. Nah, kelihatannya itu ilmu rasa sudah, ya kan? Menarik hati, nah, menarik ya. Ada banyak hal saudara yang akhirnya menjurumuskan kita. Sehingga ilmu rasa itu definisinya begini saudara. Sesuatu memanipulasi jiwa atau perasaan ya untuk sekedar dipuaskan, tapi bukan dari firman Tuhan. Hati-hati ya. Kalau hanya sekedar dipuaskan perasaannya papa nggak punya perasaan. Tuh, seringkali kan istri kan nuntut gitu kan ya. Ya, ini suami tuh maunya ngomong jauh, tapi istrinya nggak bisa diajak ngobrol jauh, ya kan? Suami itu kalau ngobrol itu, "Mak, 20 tahun ke depan nanti kita harusnya begini, Mak. Kita planning dari sekarang supaya 25 tahun ke depan nanti kita begini." Udahlah Pak, jangan jauh-jauh ke depan sampai 20 tahun. Mama tuh nggak bisa diajak ngobrol ke depan terlalu jauh. Bulan depan beres aja, udah puji Tuhan. Apa itu ilmu rasa? Definisinya begini saudara. Segala sesuatu mementingkan kepuasan perasaan. Hati-hati nih, ya kan? Kita kadang-kadang rancu dengan yang penting ada damai sejahtera. Ntar dulu ya. Damai sejahtera itu bisa disetel, bisa ditunggangi oleh hal-hal yang tidak benar ya. Karena itu ada ilmu rasa. Ilmu rasa itu kapan dimulainya? Nanti sudah bisa baca di Yudas ya. Yudas itu cuma 1 pasal ayat yang 3 dan seterusnya, di Keluaran 7 dan seterusnya ya. Awal mula dari ilmu rasa ini, saudara, kita bisa lihat dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Ini paling gampang kita pelajari, ya kan? Adam dan Hawa, di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Hawa dipuaskan ilmu rasanya. Dia nggak sadar bahwa itu jebakan, ya kan? Dia melihat buah terlarang, kelihatannya menarik, sedap dipandang. Itu ilmu rasa, saudara ya. Iblis mulai menanamkan ilmu rasa. Jadi hati-hati dengan ilmu rasa yang masuk dalam diri kita. Hari ini Senin, hari ini Minggu. Tanggal berapa? Saya minta waktu dikit ya. Tanggal berapa hari ini? Besok tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 28. Tanggal genap ya tadi ya. Nah, Senin tanggal genap. Kalau mau kantornya besar, keluar rumah, dia dulu kaki kanan, kaki kanan supaya pede. Itu ilmu rasa, ya, ilmu rasa. Jangan turuti, ya, supaya kantornya besar. Sebelum keluar rumah apa? Baca firman Tuhan dulu. Bukan begini, apa-apa itu, ya. Katakan spiral Saidi. Yang pertama apa? Spiritisme. 2, ilmu rama. 3, ilmu rasa. Sekarang yang keempat, next. Nah ini dia ya. Apa itu ilmu sihir? Jadi gini saudara, segala sesuatu dengan memanipulasi jiwa dan roh untuk kepentingan kejahatan. Jadi ada kata-kata untuk kepentingan kejahatan ya. Termasuk magic, gendam, kelihatannya permainan-permainan apa itu yang boneka bisa ngomong, bisa nulis. Jalangkung. Datang nggak diundang, pulangnya minta diantar. Nah itu dia ya. Jadi itu bisa spiritisme, bisa ilmu sihir ya. Jadi apa aja yang ada urusannya dengan magic. Dengarkan ini, di Alkitab tidak ada namanya black magic atau white magic. Di Alkitab semuanya black magic. Hati-hati. Wah ini magic tapi yang boleh, ini magic nggak ada. Gendam nggak boleh saudara ya. Ya hati-hati dengan istilah-istilah magic. Semua harus cepat kita tolak kecuali magic gel. Kalau magic jar aja sudah masih ragu-ragu, berarti perlu terang berapa kali ya. Istri saya pernah. Nah,
apa saja yang ada hubungannya dengan memanipulasi roh dan jiwa demi kepentingan kejahatan, gendam, ya, magic, hati-hati. Apa aja yang dikemas dengan magic itu perlu kita waspadai dan kita tolak kecuali magic gel. Nah, itu kan istilah aja, ya. Di Alkitab tidak ada black magic, tidak ada white magic, tidak ada bedanya. Semua magic itu black. Ya, jadi hati-hati. Ya, upaya-upaya memanipulasi ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baca ayat-ayatnya supaya kita nanti bisa terambil. Katakan spiral Sahidi. Yang pertama apa? Spiritisme. Dua, ilmu lama. Tiga, ilmu rasa. Empat, next. Yang terakhir apa? Jimat. Ya, apa itu definisinya? Segala sesuatu yang kita yakini punya tuah. Tahu ya, tuah ya, punya kuasa. Segala sesuatu itu bisa berupa tulisan, benda, atau kata-kata. Banyak hal. Hati-hati, jangan ada benda-benda yang kita anggap bertuah. Ya, bahkan orang Kristen, saudara, bisa saja menganggap sisa perjamuan kudus itu sebagai jimat. Amit-amit, saudara. Ya, provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen, kalau bangun rumah, fondasinya Alkitab. Waduh, perbedanya. Kenapa Alkitab ditimbun di fondasi itu? Ya Pak, kalau membangun rumah kan sia-sia kalau bukan dari Tuhan. Kalau bangun rumah kan dasarnya harus firman Tuhan. Iya, firman Tuhan, tapi bukan Alkitab ditanam begitu, guys. Saya pernah hampir jatuh dalam dosa ini, saya minta waktu sedikit ya. Itu waktu saya praktek, saudara, di poliklinik, ya, poliklinik hewan lah, dokter hewan kok ya. Kami mendapatkan pasien itu harimau betina dari Gembira Loko, dari kebun binatang Gembira Loko, Jogja. Itu marah-marah gitu, perutnya membesar, jadi gejalanya itu distosia, kesulitan melahirkan. Profesor saya lihat langsung, tolong dipimpin bikin sesar, operasi sesar. Jadi operasi sesar itu bukan hanya untuk ibu-ibu, macan juga. Ya. Kemudian kami mulai rawat itu, disterilkan segala macam. Profesor diundang, tinggal melek perutnya, dia langsung marah, gebrak meja begini. Apa-apaan itu? Waduh, saya ucap saudara, karena saya mimpin itu, saya pasang alat bantu pernafasan segala macam. Begitu selesai, ya puji Tuhan, lancar, persalinannya lancar. Ada 3 ekor macan sehat lahir, ya. Kemudian 3 nunggu siuman. Kami disidang, ya. Ditunjukkan foto mukanya, wajahnya macan yang lagi mau dioperasi. Ini apa? Profesor marah, ya. Lihat itu, saya lihat. Apa saya salah pasang alat bantu nafas? Ya. Enggak tuh. Lihat itu, lebih teliti. Teman-teman udah mulai pucat tuh. Saya juga pucat karena saya mimpin. Coba buka dompetnya. Buka dompet. Saya juga buka dompet. Nggak ada. Ya, ada apa ini? Ada apa ini? Kartu operasi, kartu mahasiswa, kartu KRS gitu kan? Duit tiket, duitnya, gitu kan? Ya. Tapi teman-teman begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada selembar kumis macan, 2 lembar kumis macan, ada yang 3 lembar kumis macan. Saya tanya, itu apa? Itu ajian jimat, katanya. Karena macan, kamu tahu nggak? Macan itu kan raja hutan, raja rimba. Siapa yang berhasil mengambil kumis macan dari macan yang langsung, dia menjadi raja rimba. Saya bilang, lo aja yang jadi raja rimba, aku nggak mau. Ya udah pingsan, tidak cabutin, diem aja. Saya juga nggak tahu, cabutin habis, nggak ada kumisnya. Coba orang intelek, pendidikan tinggi, Gajah Mada gitu, masih punya jimat, ya kan? Nah pertanyaannya, yang punya intelektual tinggi aja merasa perlu punya jimat, jangan-jangan kita tidak punya jimat. Lihat di dompet, lihat di pinggang, lihat di lemari. Pulang dari tempat ini menemukan sesuatu, lapor ke pengerja, dilayani khusus supaya kita bisa jadi terang dan menghapus dampak-dampak dari kegelapan. Ya, yaitu Ji.
Firasahi, apa itu? Jimat. Ya. Definisi dari jimat adalah segala sesuatu yang kita yakini punya tuah. Segala sesuatu itu bisa tulisan, bisa benda, ya kertas, bisa keris, bisa apapun gitu. Bisa kata-kata, kalimat yang kita yakini punya tuah, padahal bukan karena kuasa Allah Roh Kudus. Hati-hati segala sesuatu ya. Kantong-kantong, cermin. Aduh, kalau saya diminta mendoakan satu tempat, saudara, dan lihat ada kantong-kantong, saya kasih pengertian, ini bikin Tuhan muak. Andalan kita bukan ini. Ada lagi kaca di atas pintu. Saya selalu nanya, Pak, ada nggak sisir? Saya pinjam sisir. Untuk apa, Pak? Sisiran itu ada kaca. Kacanya di atas pintu, gimana caranya? Gitu kan, saudara. Itu diyakini sebagai tolak bala. Aduh, sayang orang Kristen kalau masih percaya begini-beginian. Baca nanti ayat-ayatnya, saudara. Ya, taring babi, kumis macan. Saya itu punya. Spiritisme, 2 ilmu ramal, 3 ilmu rasa, 4 sihir, yang kelima jimat. Nah ini dia ya, jimat. Definisi jimat adalah segala sesuatu yang kita yakini punya tuah. Tuah itu kuasa, pengaruh, gitu ya. Segala sesuatu itu bisa benda, bisa kata-kata, bisa tulisan, apa saja yang kita yakini punya tuah, ya. Jadi apa saja yang kita simpen-simpen, yang membuat kita pede, membuat kita merasa ada kekuatan untuk tolak bala, ya. Wah, bisa menghindari kesialan. Sesuatu yang kita pergunakan untuk hal-hal itu dalam definisi jimat. Hati-hati, ya. Bahkan, saudara, provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen memakai alat-alat atau perlengkapan kehidupan rohani bisa sebagai jimat. Kalau saudara pergi ke satu daerah, membangun rumah, fondasinya Alkitab. Kalau ditanya, kok Alkitab ditanam? Iya kan, membangun rumah kan dasarnya harus firman Tuhan. Iya, firman Tuhan, iya. Tapi bukan Alkitab ditanam, keles.